Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat madrasah, sahabat mandaba rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah saum Ramadan dan juga memakmurkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Ada satu hal penting yang mungkin jadi perlu kita cermati bersama. Bulan suci Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita meningkatkan literasi sosial di dalam kehidupan kita sebagai umat yang Allah ridhai. Literasi sosial dalam pengertian sederhananya adalah bagaimana kita bisa memahami fakta kehidupan sosial dan bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita pahami sebagai bentuk untuk memperkuat dan memperkokoh literasi sosial seorang generasi muslim milenial hari ini. Yang pertama, di dalam pemahaman kita harus paham bahwa sesungguhnya jangankan dalam kehidupan kita untuk berbangsa dan bernegara secara global, untuk sekedar sebagai satu umat yang beragama pun, kita harus memahami adanya perbedaan pola pikir. Sahabat madrasah rahimakumullah, sebagaimana yang kita fahami di awal Ramadan, mungkin jadi di antara sahabat-sahabat ada yang saum Ramadan hari Sabtu dan ada juga yang saum Ramadan hari Ahad. Itu adalah perbedaan nyata bahwa ketika kita berbeda pola pikir, berbeda sudut pandang, berbeda indikator, berbeda metode dalam menentukan sesuatu, maka akan terjadi perbedaan pemikiran. Tetapi perbedaan pemikiran tersebut mestinya kita anggap sebagai sebuah rahmat, mestinya dianggap sebagai sebuah anugerah ilahi kepada kita. Sebagai manusia kita diberi kebebasan untuk berpikir, tetapi itu semua tetap dalam kerangka koridor, tetap dalam syariat Islam. Orang yang belajar yang saum hari Sabtu itu menyandarkan diri kepada hisab. Orang yang berpuasa atau saumnya hari Ahad menyandarkan diri kepada ru'yah hilal. Keduanya ada metodologinya, keduanya ada metodenya, dan keduanya sah. Dan kita harus menghargai perbedaan pendapat. Ingat, berbeda pendapat bukan berarti salah, tapi sudah pasti orang yang berpikir salah itu pasti berbeda. Islam mengajarkan kepada kita, setidaknya di awal Ramadan, adalah kita menghargai perbedaan sepanjang hujah dan nasnya itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam tradisi Ramadan, bisa jadi ketika buka bersama atau buka saum di rumah, ada yang makan kolak lah, ada yang kurma lah, mungkin juga ada yang pakai sirup atau lain sebagainya. Intinya ketika buka puasa saja itu amat sangat beragam. Kenapa ini terjadi? Itulah yang disebut dengan keanekaragaman sosial budaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan bahwa dalam kehidupan manusia itu ada su'uba wa qaba'ila lita'arafu. Kita itu hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan latar belakang budaya yang begitu beragam. Inti dari persoalan itu adalah bagaimana kita harus saling mengarifi, saling memaklumi, saling memahami dan belajar tentang keanekaragaman. Oleh karena itu seorang generasi muslim milenial jangan alergi dengan perbedaan, jangan alergi dengan keanekaragaman budaya, jangan alergi dengan keanekaragaman kebiasaan. Hal yang penting dalam hidup kita itu adalah bahwa keanekaragaman merupakan fitrah hidup manusia dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa berbuka puasa saja itu berbeda. Itu artinya bahwa keanekaragaman adalah sebuah fakta yang harus dihadapi.
sebuah fakta yang harus kita syukuri. Itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita semua harus menyadari bahwa dari sisi ekonomi, kehidupan kita itu beraneka ragam. Ada orang yang ekonominya level atas atau high class, ada orang yang middle atau di kelas menengah, ada orang yang di bawah yang kita sebut dengan orang yang tidak mampu. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang beraneka ragam strata ekonominya, lapisan ekonominya, Islam harus mensikapinya seperti apa? Al-Quran mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajak kepada kita untuk membudayakan infak, sedekah, zakat. Ini artinya apa? Artinya sangat sederhana. Fahami bahwa keanekaragaman ekonomi itu ada, tapi ketika kita berpuasa yang harus muncul adalah sikap empati, kedermawanan, kesetiakawanan, dan peduli kepada sesama. Orang yang berpuasa itu adalah merasakan perih, lapar. Artinya kita harus juga peduli, peka, dan juga simpati kepada mereka-mereka yang tidak mampu atau tidak beruntung dalam sisi ekonomi. Ramadan mengajak kita, berpuasalah dengan hewan nafsu kita, kemudian perbanyaklah untuk bersimpati dan empati kepada sesama. Akhirnya kalau kita misalnya melihat di akhir Ramadan itu kemudian ada yang disebut dengan Idul Fitri. Isi Idul Fitri kan sederhana kan? Sahabat-sahabat mungkin bisa merasakan apa target Idul Fitri. Di antaranya mungkin ada yang membeli pakaian, kemudian juga mungkin makan enak dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menonjol dalam kehidupan kita saat Idul Fitri adalah mudik, lebaran, bersilaturahmi kepada sanak saudara. Artinya apa? Artinya itu adalah bahwa lebaran atau Idul Fitri mengajak kepada kita mempererat dan memperkuat silaturahmi. Silaturahmi di antara kita menjadi ending, menjadi akhir dari Ramadan. Dengan kata lain, jangan-jangan kita harus punya pikiran bahwa awal Ramadan kita menyucikan diri, menyucikan jasmani, tapi ujungnya adalah silaturahmi. Kehebatan ritual kita, kehebatan ibadah kita, ternyata ujungnya adalah peduli kepada sesama, jaga kebersamaan dengan keluarga dan lingkungan. Ramadan mengajak kepada kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga perkuat hablum minanas, silaturahmi dengan lingkungan. Pahami keanekaragaman dan kemudian tumbuh kembang dengan aneka ragam. Indahnya bunga, indahnya taman bukan karena satu jenis tanaman itu, tapi karena keanekaragaman bunga yang hadir dalam taman memperindah taman yang kita miliki. Semoga tahun ini Ramadan menjadi wasilah, menjadi momen, menjadi kesempatan buat kita untuk memperbaiki kerukunan kehidupan di masyarakat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.